Bab 15. Pernikahan hanya sekedar status. Udah dong ngambeknya, masa dari tadi marah mulu sih, goda Neo. Tangannya menoel-noel ujung siku Aruna, sedangkan Aruna terus saja menyikut sikunya sebal. Bagaimana tidak sebal? Neo awalnya janji hanya sebentar saja ciumannya. Namun nyatanya pria itu berdusta. Dia baru melepaskan bibir Aruna saat Aruna hampir kehabisan napas. Kamu nyium aku kayak kesurupan, Mas. Tawa Neo pecah. Manis sih. Aruna mendengus sebal. Dia melipat tangannya di depan dada dan menyenderkan tubuhnya pada headboard ranjang. Setelah melepaskan gaun pengantin dan menghapus makeup-nya, dia langsung menyenderkan tubuhnya. Tidak peduli ocehan dan godaan dari Neo, Aruna benar-benar kesal. Belum lagi tumitnya sempat kecut dan betisnya pegal bukan main. Neo meringsut tubuhnya, lalu meletakkan kepalanya di atas paha Aruna, menarik satu tangan Aruna lalu meremasnya. Iya deh, maaf. Aruna memalingkan wajahnya. Mas, ingat kita nikah ini karena perjodohan, dan Mas sendiri yang bilang gak mencintaiku. Jangan bikin aku salah paham. Semakin sering Mas cium aku semakin salah paham. Neo membeku. Aruna benar, dia memang tidak mencintai wanita yang baru saja dia nikahinya itu. Di hatinya ada Bianca yang belum tergantikan. Neo beranjak dari paha Aruna, lalu mengambil ponselnya. Kening mengerut lalu beranjak dari tempat tidur. Aku pergi, ya. Mungkin pulangnya malam. Jangan tunggu aku, oh ya, satu lagi. Kamar kita di atas. Kamu nanti pindahin aja barangmu. Aruna mengangguk tanpa menatap suaminya yang telah hilang di balik pintu. Siapa sih yang nyuruh dia pergi? Diamnya Mas Neo udah ngasih aku jawaban kalau pernikahan ini emang hanya sekadar status. Dan aku harus sadar nggak boleh berharap lebih. Aruna mendikte dirinya. Kangen aku? Tanya Neo sesaat setelah melepas bibir Bianca. Seperti biasa, mereka akan bertemu di kamar hotel. Katanya nggak suka, tapi lama banget ngecup bibir bocah itu, sindir Bianca. Kamu lihat, Bi, menurutmu? Neo mengalungkan tangannya di pinggang Bianca. Kepalanya dia jatuhkan pada ceruk leher Bianca, lalu mengendus-ngendus lembut. Gimana caranya agar kamu gak cemburu lagi? Bianca memundurkan tubuh Neo, hingga mereka bisa saling melempar tatapan. Bermalam denganku? Bisa, Noe mengangguk. Bisa, apapun untukmu, Bi. Bianca tersenyum puas. Walau tanpa ikatan, Neo tetap miliknya. Tubuh Neo tidak pernah menolak, apalagi saat diajak untuk penyatuan. Bianca membimbing Neo ke atas ranjang. Malam ini aku yang akan memimpin. Kamu akan aku servis, dan kamu gak akan pernah lupa gimana hotnya aku di atas kamu, sayang. Neo terkekeh lalu mengangguk. Puaskan aku, Bi. Lain Neo, lain pula Aruna. Sejak 1 jam yang lalu dia tidak henti-henti menatap jam dinding. Sudah mendekati angka 12 dan belum ada tanda-tanda suaminya akan pulang. Aruna menunggu dengan gelisah, dia sudah berusaha untuk tidur. Tapi gagal. Matanya sedang tidak bersahabat. Aruna keluar dari kamarnya, dia masih di kamarnya yang lama. Walau sudah diminta untuk pindah ke kamar Neo di lantai 2, dia masih menolak. Astaga, Una, pekik Jessie terperanjat. Mama, maaf, kamu ngapain? Neo belum pulang. Aruna menggeleng. Tadi Mas Neo sih bilang jangan tunggu dia, tapi aku nggak bisa tidur. Gini ya, Ma, rasanya jadi istri. Jessie tersenyum lalu mengangguk. Udah telpon Neo? Udah tapi nggak aktif. Kemana sih anak berandalan itu? Mau Mama kasih hukuman kayaknya. Mama temenin kamu di kamar yuk sampai kamu tidur. Aruna menggeleng. Mama ke kamar aja, Mama juga lelah kan? Jessie membalas dengan gelengan pelan. Dia memang letih, tapi membuat menantunya khawatir begini sama saja membuatnya tidak tenang. Ayo,
Jessie menggandeng lengan Aruna dan membawa ke kamarnya. "Kamu kapan mau pindah ke lantai atas?" tanyanya saat mereka sudah tiba di kamar Aruna. Aruna mengedikkan bahunya. "Mama kembali ke kamar Mama deh. Aku tidur kok sekarang," dustanya. Dia langsung merebahkan tubuhnya lalu memejamkan matanya. Pura-pura terlelap. Benar saja, setelah beberapa saat Aruna pura-pura memejamkan matanya, Jessie langsung keluar meninggalkan dia. Selepas Jessie pergi, Aruna berjengit lalu mengunci pintu kamarnya dari dalam. Aruna tidak benar-benar tidur, bahkan sama seperti tadi matanya enggak terpejam. Dia sudah berusaha tapi gagal. Hampir jam 4 pagi baru dia bisa terlelap. Asteris, jam berapa kamu pulang? Selidik Jessie saat Neo dengan santainya mengambil roti lalu mengoles selai kacang. Pagi tadi. Ngumpul bareng teman, dustanya. "Kamu tahu, istrimu nungguin kamu sampai jam 1 pagi. Jika nggak Mama paksa buat tidur, dia nggak mau tidur. Kamu jadi suami kok kejam banget sih, tahu kan kalian itu pengantin baru. Kenapa main tinggal gitu aja sih?" Neo mengembuskan napas panjang. Lagian salah Aruna sendiri. Dia sudah bilang tunggu dia. Masih saja bandel. Bukan salahnya. Aku udah bilang kok jangan tunggu aku. Una aja bandel. Lagian Mama jangan terlalu berharap banyak dengan pernikahan kami. Mama tahu kan kenapa aku nerima pernikahan konyol ini? Neo, teriak Jessie kesal. Neo langsung menutup telinga dengan kedua tangannya. "Ma, hobi baru, ya?" "Neriakin aku." "Iya," jawab Jessie judes. "Kamu ingat, ya, kamu udah janji sama Mama dan Papa." "Iya, aku ingat, tapi..." Pagi, setelah Aruna muncul di tengah perdebatan ibu dan anak itu. Aruna cukup jelas mendengar apa yang Neo bilang. Dia tidak lupa juga ucapan suaminya semalam. "Una, matamu." Aruna menyentuh bawah matanya. Dia memang tidak jago bergadang. Sekali saja bergadang mata pandanya langsung muncul. "Nanti hilang kok, Ma," kilahnya, lalu menarik kursi dan mendudukinya. Neo menyodorkan roti selai yang sudah dia buat tadi, namun ditepis Aruna. "Aku mau yang coklat," balasnya. Neo menarik tangannya lalu mengunyah dengan sebal. Matanya. "Dia nungguin aku sampai jam berapa sih? Bikin khawatir aja," batin Neo. Wina datang dari dapur membawakan Aruna segelas susu. "Buat Nona cantik." "Makasih, Mbak." Aruna menyeruput susu panas itu, lalu memalingkan wajahnya ke Jessie. "Ma, aku ke sekolah hari ini." "Ya, 2 minggu lagi aku ada ujian tengah semester. Nggak bisa bolong lagi." "Yah, baru juga sehari." Aruna mengulum senyumnya. "Kan pernikahan kami hanya sekadar status aja, Ma, untuk apa lagi? Lagian aku yakin Mas Neo juga sibuk dengan teman-temannya. Ketimbang bengong di rumah, mending aku ke sekolah," ucapnya datar. Neo tersinggung. Apalagi saat Aruna bilang, hanya sekadar status di situ hatinya berdenyut dan dia seakan tidak terima. Aruna menyelesaikan makannya dengan cepat, setelahnya membawa piring kotor ke wastafel. Setelahnya dia kembali ke kamarnya. Belum sempat dia membuka pintu kamar, lengannya dicegat Neo. "Asteris, aku mau bicara." Aruna menepis dengan kasar. "Aku mau ke sekolah." Setelahnya Aruna masuk ke kamarnya lalu mengunci dari dalam. Neo menggeram. Dia belum selesai bicara, dan lagi-lagi wanita itu mempermainkannya dengan semena-mena. Neo kesal setengah mati. Dia mengetuk-ngetuk pintu dengan keras. "Buka pintunya, Una." Jessie menepuk punggung putranya. "Kamu juga salah. Dia itu istrimu." "Tapi, Ma," bersambung.